Teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman, karena saya sudah pernah juga menunjukkan proses merakit Power Majesty speaker ini, speaker aktif ya, power aktif sebenarnya, dan bungkusnya seperti ini ya. Nah, tapi di sini ada yang berbeda ya, mungkin karena ini sudah saya ganti beberapa komponen. Yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul ya, pertanyaan saya ke saya itu minta tolong untuk dong dibikin video upgrade apa aja sih biar bisa disuplai di 25 volt ya. Kalau ini kan maksimal cuma 18 ya. Ya ini cuma maksimal itu sebenarnya 18 volt. Banyak sekali kalau disuplai di 25 volt tuh ada yang kebakar resistornya, terutama di 100 ohm ya. Ini kan 100 ohm ya. Di 100 ohm itu kalau bawaannya itu dia pakai setengah watt. Kalau yang ini sudah saya ganti yang 1 watt ya. Banyak sekali memang yang yang katanya itu 25 volt cepat kebakar. Memang saya sayangkan ini kalau dari pabrik memang sebenarnya maksimal cuma 18 volt, karena saya sudah pernah beberapa kali mengatakan bahwa Power Active Majesty ini, speaker aktif Power Majesty ini sebenarnya ini produk dari Ranik ya. Ini memang maksimum itu sebenarnya 18 volt ya teman-teman. Sebenarnya 18 volt. Memang ada penurunan di sana itu diturunkan untuk di 18 volt. Yang tadi bisa di 25 volt, yang membuat kenapa kok dikurangi ya, atau mungkin komponennya itu diganti dengan yang lebih murah ya, terutama di finalnya. Nah, kalian ini saya tunjukkan dulu ya, agar supaya teman-teman mungkin bisa ikutin kalau mau dicoba di rumah. Silakan, karena sebenarnya saya sudah lama sekali menggunakan komponen yang sudah saya upgrade itu sudah dua tahunan lebih ya, 3 tahunan mungkin dari sono. Memang untuk level 18 volt memang kurang mantap gitu ya teman-teman, tapi saya hanya menggunakan yang 25 volt karena hitung-hitungan untuk biayanya, untuk transistor finalnya kan juga cukup lumayan tinggi ya untuk harganya sekarang. Nah, ini saya menggunakan ini, kita yang harus wajib perlu diganti pertama yang utama adalah final nih. Ini final itu adalah Y2955 dan 3055 ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan final 2955 sama 3055 sebagai pengganti yang tadinya itu Sanken. Sankennya itu seperti ini ya. Nah, ini Sanken ini sebenarnya KW ya, kualitas rendah ya. Ini adalah bawaan dari pabriknya. Ini yang KW ya teman-teman ya. Yang KW, jadi saya ganti dengan yang TIP 2955 sama 3055. Untuk cuma TIP-nya aja ya kalau untuk finalnya, jadi nggak ada yang lain karena finalnya kan pakai 2955 sama 3055. Dan yang harus wajib diganti agar supaya itu tidak gosong-gosong lagi untuk bagian resistor. Nah, ini ada resistor, ada 4 buah ya yang saya ganti. Ini adalah resistor. Ini yang tadinya ukurannya 330 ohm, 330 ohm. Teman-teman copot ganti yang 1 watt. 1 watt, 1 watt, 1 watt ya. Semuanya ya, yang untuk bagian dari channel L sama channel R itu 1 watt, 1 watt. Dan untuk bagian resistor yang 100 ohm ini juga diganti yang 1 watt ya. Yang ini aja sebenarnya. Ini fokus ini aja yang diganti, yang lain tuh masih bawaan original. Ini yang sudah saya gunakan di 2 tahun lebih saya mengganti, hanya cuma ini awet teman-teman. Hanya cuma itu untuk bagian PSO sama dioda nggak saya ganti. Saya hanya menggunakan itu trafo di 5 ampere kecil aja ya teman-teman. Jadi kalau dikasih 5 ampere besar, saya rasa akan kebakar bagian resistor-resistor yang lain juga. Cuma hanya ini yang saya ganti. Ini sekedar hanya menjawab pertanyaan banyak sekali yang nanya-nanya agar supaya bisa disuplai di 25 volt. Jadi pada saya harus menjawab satu persatu itu lagi, jadi saya bikinkan konten biar teman-teman tuh langsung bisa mempraktekkan sendiri. Kalau kalian mau ngikutin saya aja seperti ini di 25 volt, insya Allah awet ya teman-teman. Finalnya yang terutama ganti final yang lebih bagus, jangan final yang transistor final yang 2955 3055 yang kualitas biasa ya, yang harga 7.000 apalagi 8.000 itu kualitasnya nggak bagus, baru dipakai itu mungkin biasanya cepet mati ya. Kalau yang ini harga beli 22.000, satu set itu 22.000, jadi 44.000. Sama resistor ini murah, ini harganya cuma 500 rupiah. Kalau kalian mau beli yang lebih mahal lagi juga ada, yang dari luar negeri itu harganya 2000-an ya resistornya. Cuma yang ini yang di driver cuma ini aja. Ingat ya, ini 100 ohm, tadinya 1 watt, setengah watt diganti yang 1 watt, ini setengah watt diganti 1 watt. Yang ini adalah setengah watt diganti 1 watt. 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4. Yang ini juga ya,
Yang ini 100 ohm, 100 ohm itu setengah watt diganti. Terus masih ada lagi gak ketinggalan, dan yang biasanya mungkin teman-teman lupa ya, katanya itu 220 ohmnya itu gosong tuh. Nah mungkin dia diganti dengan yang 220 ohm itu panas. Saya sarankan ganti yang ganti yang 2K2 atau 1K2 ohm. 1K2 ohm juga boleh, atau 2K2 itu juga boleh. Saya menyarankan di 2K2 aja. Ini diganti yang 2 watt ya, yang 2 watt ini diganti yang 2 watt. Kalau 3 watt juga gak ada masalah ya. Nah ini bertujuannya agar untuk supaya memangkas ya, memangkas, atau saya artikan itu sebagai penurun tegangan ya, untuk mengurangi tegangan dari PSU utama yang akan masuk ke tone control. Karena di sini kan ada dua dioda sender ya. Dioda sender ini sebenarnya fungsinya itu sebagai penurun tegangan teman-teman, sebagai penurun tegangan ya, pakai dioda sender. Tapi sebelum melewati dioda sender itu kita kasih resistor. Ini resistor baru ke dioda sender, tujuannya agar supaya diganti 2K2, supaya tegangan masuk ke PSU, ke dioda sender itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi nanti malah justru dioda sendernya yang akan giliran kebakar. Makanya saya sarankan pilih antara dua yang saya rekomendasikan, 1K atau 2K, yaitu yang saya rekomendasikan. Hanya cuma ini aja teman-teman ya, jadi nggak ada yang lain, cuma ini aja ya, cuma yang kelihatan ini kan 2 watt ya, kelihatan cuma itu aja. Kalau seputar yang lain sudah nggak ada, cuma hanya ini aja. Untuk di tegangan di 25 volt itu sudah aman, nggak ada masalah ya teman-teman. Nah saya akan menggunakan yaitu trafo 3 ampere Wijoyo. Ini 3 ampere Wijoyo yang pernah saya tunjukkan yang beberapa lama ya, beberapa bulanan. Yang ini yang biasa saya gunakan untuk coba-coba power 3 ampere, 5 ampere kecil teman. Saya menyarankan yang 5 ampere kecil aja, nggak usah 5 ampere besar. 5 ampere besar nanti banyak sekali, nanti driver komponen-komponen yang teman-teman paksa itu malah justru akan menimbulkan nggak awet atau kebakar ya. Saya akan menggunakan 3 ampere kecil aja ya. Nah ini sebenarnya sudah saya gunakan lama ya teman-teman, jadi ya saya rasa gak ada masalah lah ya. Lepas kembali demi teman-teman, saya tidak ada masalah. Oke, nah ini untuk pengambilan langsung dari tegangan ya. Sorry, ini saya kasih pasta. Ini saya kasih pasta supaya tuh enggak panasnya itu biar terurai ke pendingin. Dan ini teman-teman, untuk bagian ini sudah saya pasang kabel ya. Nah ini adalah, kalau kalian dilihat ya, ini adalah AC ya, AC yang kabel warna merah ini yang ke VAC, nanti ke VAC 25 volt, dengan yang warna hitam ini adalah yang ke CT ya. Jadi kita langsung solder aja ya teman-teman. Jadi kita solder aja bagian yang dari CT dulu ya, bagian dari CT yang warna hitam tuh. Kalau di driver ini ya, di drivernya ya, dari di PCB nya ya teman-teman, PCB nya ini kan mengarah juga ke driver power ya. Satu PCB PSU ini mengarah juga ke driver power, supply untuk power, supply juga untuk kontrol ya. Yang warna merah ini kita sambungkan, kita solder ke ini bagian VAC 25 volt ya. Nah 25 volt langsung. Jadi saya solder dulu ya teman-teman ya. Jadi nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah tersambung. Jadi tinggal satu ya, ini adalah untuk ground ya, untuk ke output speaker. Jadi ini adalah output speakernya, bagian plus ya. Dari sini ada ground. Saya tidak menyarankan teman-teman nanti mengambil kabel speaker untuk groundnya langsung dari CT ya, lebih baik dari sini, karena akan menimbulkan suara kayak gemetar di speaker, kayak deng gitu, kecil, tapi itu memang kecil, tapi itu kayak lebih apa ya, lebih sempurna lagi kalau teman-teman tidak ada kayak kecil gitu ya. Jadi biar tidak ada kayak semacam kecil, orang bukan dengung sih, semacam kayak dengung tapi kecil gitu ya. Jadi di teman-teman saya sarankan pakai kabel CT yang berada di sini, jangan langsung dari sini ya. Memang ini sebenarnya mengarahnya juga ke sini juga, tapi saya tidak menyarankan ya. Pokoknya kalian bisa simak aja seperti itu. Nanti kalau kalian bisa ada pertanyaan, silahkan praktekkan sendiri. Ada kesulitan kalian bisa tulis saja di kolom komentar seperti apa gitu ya teman. Nah oke ya, ini saya pasang dulu untuk kabel. Saya menggunakan jack terminal speaker jepit ya. Tadi mana tuh? Oke ya, ini adalah proses penyambungan terminal ya. Terminal untuk output speakernya udah selesai seperti ini aja ya. Ini adalah untuk kita perdekat dulu ya. Ini adalah untuk output speaker ya, kabel warna merah, dan di sini warna hitam untuk groundingnya. Nah seperti ini aja. Jadi ini sebenarnya sudah kelar ya.
kalau untuk masalah penyambungan mode Bluetooth itu saya rasa itu gampang ya, nggak perlu saya tunjukkan karena di video saya juga sudah ada ya teman-teman. Jadi untuk Bluetooth sendiri kalian bisa ambil di tegangan ekstra sini ya, PSU non simetris ya, di sini 9 volt 0 sampai 9 volt, karena Bluetooth itu sebenarnya 5 volt ya, ambil aja yang 9 volt gitu aja. Nah ya, nah untuk kipas sama Bluetooth tuh PSU nya sendiri-sendiri, jangan dijadikan satu. Oke. Nah seperti ini aja sebenarnya. Ini untuk langkah tahap selanjutnya ya, kita hanya tinggal tes saja. Ini saya pasang dulu untuk kabel yang ke arus listrik ya, terutama untuk bagian dari trafo yang ke arus listrik, dan juga masalah kabel speaker saya patata dulu ya, nanti kita tinggal tes seperti apa hasilnya teman-teman. Nah ini adalah sudah saya pasang ya untuk output speakernya ke speaker. Jadi saya menggunakan speaker 12 in ya, meskipun sebenarnya itu enggak pas ya, saya pasangkan untuk di 12 in. Jadi ini saya pasang dulu untuk kabelnya ya, kabel untuk dari trafo yang ke arus listrik ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya pasang ke kabel ke arus listrik ya teman-teman, sudah saya colokan. Jadi di sini memang sunyi ya, nggak ada suara kedengungan, nggak ada suara dengung, nggak ada apa. Karena kalau driver semuanya udah beres, nggak ada masalah dari segi komponen dari apa, itu semuanya bekerja secara maksimal ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah, ini nggak ada sama sekali. Jadi kita coba, saya sentuh ya bagian untuk inputnya, jadi teman-teman bisa dengar ya, dung dung dut. Dan ini untuk volumenya masih dalam keadaan kosong ya, saya buka teman-teman bisa lihat nanti dung 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 ya teman-teman. Jadi ini saya buka dulu potensionya ya teman-teman. Nah Nah teman-teman ya, jadi nggak suaranya tadi dung 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 itu dari sini ya, dari power. Dan ini udah saya menggunakan semacam ini sudah lama ya teman-teman, udah hampir 3 tahun. Memang dari awal itu udah lama banget, memang produk Majesty saya udah tahu harga-harga dari zaman dulu waktu saya beli ya, itu harganya sekian-sekian. Memang kalau misalkan dari sono sudah finalnya mungkin sudah diganti yang lebih mahal, mungkin harga jualnya agak susah teman-teman. Itu yang menyebabkan mungkin pertimbangannya seperti itu. Nah kita coba aja untuk pakai musik ya, nanti coba saya gunakan, saya siapkan dulu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya. Jadi kalau ada suara teng apa itu karena akibat dari laptop yang saya cas ya, saya ngecas juga. Jadi saya coba putar musik. Ini untuk bassnya sendiri masih dalam keadaan kosong semua, ini saya nolkan dulu. Untuk volume juga masih dalam keadaan kosong ya, ini saya putar dulu untuk musiknya ya teman-teman ya. Jadi nah ini sudah berjalan belum musiknya? Nah ini bentar ya. Oke ini sudah saya play ya teman-teman, saya buka dulu volumenya. Bentar ya. Dan ini
itu tadi ya teman-teman, jadi suara dari apa ya, dari power ini saya jelaskan dikit ya. Tadi teman-teman sudah dengar ya suaranya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya suaranya teman-teman ya. Jadi memang ada peningkatan ya, ada menurut saya ada tegangan ya juga cukup lumayan ya, daripada mungkin yang sebelumnya atau yang masih menggunakan 18 volt teman-teman. Jadi ini masih sedikit punya tenaga ya, dikit gitu aja ya. Yang saya ganti cuma itu aja sih sebenarnya, nggak semuanya, nggak keseluruhan. Jadi kalau teman-teman mungkin tidak diganti komponennya, langsung dihantam 25 volt ya pasti gosong, rata-rata suara kan dengung kan, kayak semacam teng gitu kan. Nah itu sebenarnya dengung itu bukan karena dari power ya, bukan dari power, ini masih dalam keadaan menyala ya, ini masih dalam keadaan masih ke arus listrik, jadi belum saya cabut ya. Ini masih kalau dipegang ini, saya buka volume langsung masih bergetar dung 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 teman-teman ya. Nah masih dung 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 teman-teman. Jadi apa ya istilahnya itu, ini masih dalam keadaan semuanya seperti ini. Grounding punya pun juga apa ya, belum ngeground sepenuhnya ya, beda kalau sudah ada di box ya teman-teman. Nah saya jelaskan sedikit lagi ya teman-teman, biar mungkin banyak sekali karena yang kemarin nanya-nanya ya, mana tuh tadi. Nah yang apa sih yang perlu diganti? Sebenarnya yang perlu diganti ya teman-teman, saya tunjukkan ya. Ini adalah resistor ya, jadi nggak saya angkat nanti suaranya dengung karena ini masih nempel ke arus listrik ya. Pertama nih resistor 330 ohm ya, resistor 330 ohm ini teman-teman wajib ganti yang 1 watt ya. Ya diganti yang 1 watt, jangan yang 2 watt, karena nanti pasti dia akan panas. Ini nggak panas ya, anget tok, anget aja, ini nggak masalah. Ini anget daripada masih setengah watt, itu akan panas teman-teman. Ini ganti yang 1 watt, 1 watt ini ukurannya sama 330 ohm, setengah watt diganti yang 1 watt. Dan ini yaitu resistor 100 ohm, ini diganti yang 1 watt. Kalau kemarin adanya nanya ya, kalau misalkan diganti 2 watt bisa nggak? Ya boleh, ya boleh diganti 2 watt juga boleh. Tapi intinya wajibnya yang ini teman, 100 ohm. Ini ada 2, 1, 2 ya, 1 driver 1, 2. Ini wajib diganti yang 1 watt agar supaya tidak gosong-gosong teman-teman. Kalau di setengah watt teman-teman hantam 25 volt ya gosong, pasti nggak akan lama, pasti gosong. Kalau 18 volt nggak apa-apa, memang dari pabrik sana menyarankan kan di sini 18 volt, makanya dikasih resistor cuma setengah watt. Kalau dari pabrik misalkan dihantam di 25 volt, pasti resistornya pun dia akan diganti yang lebih ukurannya, lebih wattnya lebih gede teman-teman. Nah ganti 1 watt aja, 1, 2, 1, 2. Nah ini 1 watt, ini 1 watt 320 ohm, cuma hanya wattnya aja yang beda, yang tadinya setengah watt diganti yang 1 watt. Ini driver sudah ya, sudah cukup ya. Dan juga finalnya ini teman-teman bisa lihat nggak, ini finalnya ini 2955 3055. Yang semula itu pakai Sanken ya, yang semula itu pakai Sanken yang seperti ini. Nah ini bawaan dari sono, saya sarankan diganti TIP ya, 2955 3055. Insya Allah itu awet. Saya udah lama, saya udah cukup lama ya, itu awet-awet aja teman-teman. Hanya cuma ini aja finalnya resistor. Nah untuk nanti yang apa aja yang diganti nanti akan saya tunjukkan di link di deskripsi ya teman-teman. Nah yang ini 2K2 ya, ini 2K2, yang tadinya kan ini kan 220 ohm diganti 2K2. Saya rekomendasikan ada 2 resistor yang bisa ke teman-teman pilih, 1K atau 2K2 atau 1K 2 watt juga boleh, 1K2 2 watt itu juga boleh, 2K yang 2 watt juga boleh, 3 watt juga boleh, 4 watt juga boleh ya, terserah. Yang penting minimal 1 watt atau 2 watt, tapi rekomendasi saya 2 watt ya. Untuk resistor ini adalah sebagai untuk mengurangi tegangan yang dari tegangan PSU utama. Ini kan dipakai borongannya, dipakai sistem borongan untuk tune control. Semula ini 220 ohm, kalau gak diganti ini panas nanti anget. Yang 220 itu pasti gosong, makanya saya sarankan diganti yang 1K atau 2K2 2K2 yang 2 watt ya. Karena memang kalau teman-teman mungkin lihat power pabrikan, memang power aktif yang ditaruh di speaker aktif rata-rata itu PSU nya itu dipakai untuk borongan ya, ada yang untuk tune control, yang ini dan itu dan lain sebagainya. Resistor yang digunakan pun itu wattnya gede-gede, yang bagian untuk penurun tegangan yang 2 watt, kebanyakan yang 2 watt ya, itu ada yang 3K3, ada yang 2K2, ada
yang juga 1K ya teman-teman. Tergantung berbeda-beda, biasanya dari segi speaker aktif itu beda-beda, ada yang wattnya gede, ada yang wattnya kecil, ada yang kapasitas besar, makanya dia akan mengikutin juga sesuai dengan memang dari watt masing-masing ya teman-teman. Nah ini teman-teman saya sarankan ya, ini saya rasa mungkin cukup ya kita tes terakhir, itu sekaligus video closing dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.